Biasakan untuk melupakan setiap kali kita berhasil melakukan kebaikan. Bicara tentang ikhlas, tentunya kita akan dibawa pada masa lalu yang kelam, di mana penderitaan demi penderitaan telah kita lewati. Mungkin saat ini semua beban di masa lalu udah hilang. Kenapa kok bisa hilang? Semua masalah dengan beban seberat apapun, semua rasa sakit pasti akan berkurang dan hilang oleh waktu. Ya, karena secara nggak sadar kita telah memaafkannya, meskipun masih bisa teringat jelas semua peristiwa itu. Karena untuk menghindari rasa sakit ketika sedang menghadapi masalah, tujuan kita bukanlah untuk melupakan semua tentangnya, tetapi melupakan rasa sakit karenanya. Tapi kenapa sangat sulit saat sedang menghadapi masalah? Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk memiliki jiwa yang ikhlas. Seseorang yang memiliki jiwa yang ikhlas, dia akan lebih cepat berlalu dari penderitaan hidup. Lalu, seperti apakah keikhlasan itu? Keikhlasan ibarat payung yang bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Begitu juga jiwa yang ikhlas bisa melindungi kita dari rasa sakit sebab kehilangan, caci maki, pengkhianatan, dan segala bentuk tekanan yang memaksa hati kita untuk hancur. Karena pemilik jiwa yang ikhlas itu bisa tenang, mudah berpikir positif untuk mencari solusi dari setiap kejadian buruk, sehingga bisa cepat menyelesaikan masalah agar bisa melanjutkan kebahagiaan yang telah ada. Lalu, bagaimana caranya untuk melatih diri agar memiliki jiwa yang ikhlas? Pada dasarnya, sifat ikhlas sudah dimiliki semua manusia. Namun seiring berjalannya kehidupan, akan terbentuk hati yang keras. Karena keegoisan diri yang gak pernah mau memaklumi setiap kejadian buruk dan justru selalu mengagungkan dendam. Biasakanlah untuk peduli dengan penderitaan orang lain, meskipun kita tidak mengenalnya. Biasakan untuk melupakan setiap kali kita berhasil melakukan kebaikan. Hal yang tidak salah dan menjadi sebuah kesalahan adalah merasa tersakiti. Sakit hati itu urusan pribadi, jadi bukan hanya sebab karena disakiti, akan tetapi kesadaran kita sendiri yang mengizinkan untuk terluka dan merasa tersakiti. Disinilah lagi-lagi kita butuh jiwa yang ikhlas agar tidak mudah tersakiti. Kita tidak akan mudah diperintah oleh apapun dan siapapun tanpa pamrih, karena kita hanya bisa cepat bertindak saat diperintah oleh diri sendiri, kecuali pekerjaan dalam bentuk balas budi dan tanggung jawab dalam setiap amanat yang kita ciptakan sendiri. Maka dari itu, rasa sakit karena kegagalan dan kehilangan pasti menjadi beban yang tidak mudah direlakan. Karena pada dasarnya kita malas untuk melatih jiwa yang ikhlas ketika melakukan setiap pekerjaan sekecil apapun. Jika kebaikan dan rasa pedulimu terdorong oleh keinginan atas dasar kesadaran dalam pamrih, itu adalah bentuk pengorbanan yang tak kau sadari bahwa dia akan menjadi pengharapan dari pembalikan pemberianmu. Di manakah bentuk keikhlasanmu ketika rasa terima kasih terlambat hadir menyapamu hingga meresahkan hatimu? Coba bandingkan seberapa tulus pemberianmu dengan rasa ikhlas itu setelah kamu memberi kepada seorang pengemis. Bukankah semua itu telah kau lupakan ketika kepedulianmu ikhlas tanpa pengharapan? Jika kamu merasa resah menunggu ucapan terima kasih, urungkan saja niat baikmu, karena itu hanya akan menjadi beban selama pengharapan kamu terabaikan. Ingat, ikhlas itu tak akan pernah terluka. Teruslah belajar untuk berbahagia.